Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Kak Tari, saya dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 25130131019. Di video ini saya akan membuat presentasi tentang jawaban UAS agama Hindu saya. Materi yang dibahas di sini yang pertama yaitu pluralisme dan kerukunan beragama, yang kedua adalah melawan eksklusivisme dengan tatwamasi, yang ketiga adalah dharma agama versus dharma negara, yang keempat etika ritual di ruang publik, yang kelima adalah dari simpati menuju empati atau seva, yang keenam adalah trikaya parisuddha dalam asa sosial, yang ketujuh adalah korupsi dalam perspektif karma pala, yang kedelapan adalah korupsi dan kesadaran spiritual, yang kesembilan adalah peran yoga center bagi masyarakat, dan yang terakhir yaitu yoga center bagi generasi muda. Nah, yang pertama yaitu tentang di sebuah desa multikultural di Bali, umat Hindu dan Islam dan Kristen hidup berdampingan. Suatu hari terjadi perdebatan, perbedaan pendapat terkait penggunaan fasilitas umum saat hari raya. Bagaimana konsepnya? Nah, konsep pluralisme itu yaitu perbedaan bukan pemisah, melainkan manifestasi satu kebenaran yang sama. Nah, landasan yang di sini saya pakai yang relevan adalah yang pertama Ekam Sat Wipra Badua Wadanti, itu kebenaran itu satu, namun para bijak menyebutnya dengan banyak nama, mengajarkan tentang semangat berbagi ruang antara umat beragama. Landasan yang kedua itu Vasudiwa Kutumbakam, yaitu seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Landasan untuk saling mengalah dan bekerjasama dalam penggunaan fasilitas umum. Dan solusinya dengan dialog musyawarah atau wanua sebagai jalan tengah perdebatan pendapat. Dan yang kedua yaitu seorang pemuda Hindu menolak terlibat dalam kegiatan sosial lintas agama karena merasa keyakinannya yang paling besar. Nah, analisis sikapnya itu pemuda tersebut adalah menunjukkan sikap paling benar dan menolak interaksi lintas agama bertentangan dengan esensi Hindu. Nah, dalam tatamasi itu ia adalah kamu, kamu adalah ia. Jadi menolak sesama berarti menolak percikan Tuhan atau Atman yang ada dalam diri orang tersebut. Sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh pemuda tersebut yaitu mengembangkan sikap anuraga atau cinta kasih dan inklusif, menyadari bahwa melayani kemanusiaan adalah bentuk nyata melayani Tuhan. Soal yang ketiga yaitu seorang pegawai negeri beragama Hindu diminta menjalankan kebijakan negara yang tidak bertentangan dengan hukum, tapi dianggap kurang sesuai dengan keyakinan pribadinya. Bagaimana konsep dharma negara tersebut? Dan dharma agama. Nah, dharma agama itu adalah tugas suci sebagai umat, yaitu spiritual, ritual, dan etika individu. Sedangkan dharma negara adalah kewajiban sebagai warga negara, yaitu dengan mematuhi hukum dan melayani publik. Nah, konsep yang harus dipahami dalam kasus ini yaitu pegawai negeri Hindu itu wajib mendahulukan dharma negara selama tidak melanggar moralitas universal atau sanata dharma. Dan pengabdian pada negara adalah bagian dari pelaksanaan dharma. Nah, selanjutnya mahasiswa Hindu melakukan kegiatan sosial di panti asuhan namun hanya sebatas dokumentasi tanpa interaksi mendalam dengan anak-anak. Nah, perbedaan mahasiswa Hindu melakukan kegiatan sosial di panti asuhan yaitu dalam sebuah upacara keagamaan, masyarakat ingin menutup jalan umum sementara negara mengatur agar jalan tetap dibuka dan kepentingan publik. Nah, misalkan khusus dalam upacara tersebut, dengan keseimbangannya yaitu dharma agama tidak boleh mengabaikan kepentingan publik secara luas, yaitu dengan melalui prinsip loka samata sukino bhavantu, yaitu doa agar semua makhluk di dunia itu bahagia. Menutup jalan secara total yang menyengsarakan publik bertentangan dengan doa ini, dan solusinya itu bersinergi melalui sistem koordinasi jalur alternatif atau sistem buka tutup jalan demi kenyamanan bersama. Yang kelima yaitu mahasiswa Hindu melakukan kegiatan sosial di panti asuhan, namun hanya sebatas dokumentasi tanpa interaksi mendalam dengan anak-anak. Nah, perbedaan simpati dan empati. Simpati yaitu hanya merasa sebatas kasihan secara dangkal dan seringkali hanya untuk kepentingan dokumentasi. Sedangkan empati itu yaitu seperti tatuamasi, yaitu misalkan penderitaan orang lain sebagai penderitaan sendiri. Nah, penerapan yang ideal dalam kegiatan ini yaitu melakukan seva atau pelayanan tulus, melakukan interaksi mendalam seperti mendengarkan atau mengajar untuk menciptakan ikatan spiritual yang lebih bernilai daripada sekedar konten media sosial.
Dan yang keenam yaitu saat kegiatan bakti sosial di panti asuhan, terdapat mahasiswa yang bersikap kurang sopan dan berbicara tidak pantas. Nah, dalam konsep Trikaya pada Suda, itu termasuk dengan manacika, yaitu pikiran yang tidak suci akan memicu niat yang buruk dalam pelayanan. Yang kedua adalah wacika, yaitu perkataan tidak sopan yang dapat melukai perasaan penerima bantuan. Yang ketiga yaitu kayika, itu perbuatan kasar yang merusak tujuan mulia bakti sosial. Nah, dari kasus ini, kegiatan bakti sosial di panti asuhan yang terdapat mahasiswa bersikap kurang sopan dan berbicara tidak pantas, terdapat evaluasinya yaitu tanpa penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan, sebuah aksi sosial kehilangan nilai pahalanya atau iatnya yang cacat. Dan yang ketujuh yaitu seorang pejabat Hindu terlibat kasus korupsi dengan alasan demi kesejahteraan keluarganya. Nah, dalam kasus ini, konsep konpal dalam kasus ini adalah korupsi adalah absubha karma atau perbuatan buruk, yang hasilnya akan membawa penderitaan bagi pelaku dan mencemari kesejahteraan keturunannya. Dan berdasarkan ajaran Dharma, yaitu filosofi arta, mencari harta harus berdasarkan jalan Dharma. Kekayaan yang bersumber dari korupsi dianggap sebagai racun spiritual yang merusak kebahagiaan batin. Dan yang kedelapan yaitu mengapa praktik korupsi masih terjadi meskipun pelaku memahami ajaran agama. Nah, faktor penyebab dari kasus ini yaitu dominasi guna rajas atau nafsu atau ambisi, dan juga tamas atau ketidaksadaran yang menutup satwam atau kebijaksanaan. Nah, kelemahan dari kasus ini yaitu ketidakmampuan mengendalikan satripu, terutama sifat loba atau keserakahan. Dan solusinya em, itu dengan pendidikan karakter yang berbasis spiritual dan praktik dhamma atau pengenalan diri, dan juga yang terakhir itu santosa yaitu merasa cukup. Nah, yang kesembilan yaitu di sebuah desa, umat Hindu mulai meninggalkan diskusi keagamaan dan refleksi diri. Nah, bagaimana konsep yoga center ini? Konsep yoga center yaitu sebagai wadah sadhana atau latihan spiritual kolektif dan bukan hanya sekedar aktivitas fisik. Manfaat yoga center yaitu dengan membimbing umat kembali ke dalam diri melalui meditasi dan diskusi kitab suci, sehingga mereka tidak akan kehilangan arah di tengah materialisme dan dapat menemukan ketenangan batin atau santi. Dan yang terakhir yaitu generasi muda Hindu cenderung lebih aktif di media sosial daripada mengikuti kegiatan keagamaan. Bagaimana penerapan nilai yoga tersebut? Nah, di media sosial itu sering sekali memicu kecemasan dan degradasi moral. Nah, apa yang dapatkan bila menerapkan nilai yoga yaitu dapat membentuk karakter. Yang pertama yaitu dapat mengalihkan fokus dari validasi eksternal atau sosmed ke kekuatan internal. Yang kedua itu pembentukan etika, mengajarkan yama brata atau dasar etika yoga untuk mengontrol perilaku digital. Dan yang ketiga yaitu membentuk kesadaran beragama, yaitu membantu pemuda menemukan identitas diri yang sebenarnya sebagai makhluk spiritual, sehingga mereka menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan dharma bukan sekedar narsisme. Dan kesimpulan dari dari UAS jawaban ini yaitu ajaran Hindu menekankan harmoni antara dharma agama dan dharma negara melalui penyucian diri atau Trikaya Parisuddha dan kesadaran tatwa masih, di mana integritas individu diuji melalui toleransi, pelayanan tulus atau seva, pelaku anti korupsi berdasarkan karma pala, serta pengendalian diri lewat yoga demi terwujudnya kesejahteraan bersama atau jagadita. Baik, sekian presentasi jawaban UAS saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.